Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat Solusi Arisman, kali ini kita masuk servis POMR 60 ampere. Kasusnya katanya tegangan PP tidak masuk, baterai masuk ya. Tegangan baterai masuk. Nah, untuk tegangan VV-nya tidak masuk katanya. Kita periksa bagian mana yang bermasalah. Saat ini kita sudah menyiapkan baterai PRLA 12 volt. Sudah masuk ke sini. Kita cek tegangannya. Tegangan baterai sekarang 12,56 ya. 12,56 kita lihat di LCD. 12,56. Oke, akurat ya. Tegangan baterainya akurat. Sekarang kita cek tegangan input modul surya. Kita sudah buat pakai PSU dengan step up dengan constant current yang kita batasi. Kita cek tegangan input di PV-nya. Tegangannya 47,9 ya. 47,9. Kita cek di LCD. Kosong. Nah, ini tidak masuk ya. Tegangan PV-nya tidak masuk. Nah, apa persoalannya kita akan periksa ya. Oke, kita periksa dulu. Yang pertama itu apakah tegangannya drop oleh MOSFET yang konslet. Kita buktikan dulu apakah masalahnya di MOSFET apa di dioda Schottky-nya. Jadi ini kalau dari sisi ini kita perhatikan ada di sini ada MOSFET 3, ada dioda 3. Jadi kalau di POMR ya, POMR ini drivernya MOSFET, berarti yang dekat, berarti ini MOSFET-nya. Jadi yang di tengah ini MOSFET-nya, yang ini diodanya. Nah, kalau untuk menguji dioda, kita karena dia paralel semua diodanya, maka cukup satu kita periksa. Kita cukup satu antara tengah dan tepi ya. Tengah dengan tepi. Oke. Hitam di tepi, merah di tengah, itu tidak boleh 0. Kalau dibalik dia tidak boleh hidup. Oke, 0 dia kan. Kalau satu ini sudah oke, itu semua oke. Tapi kalau seandainya satu di luar ketentuan tadi, maka salah satu dari 3 ini ada masalah. Karena ketiga-tiga ini paralel semua ya. Jadi dimanapun diukur dengan pola yang tadi sama aja. Ini hidup. Ya, hidup tapi tidak 0. Kalau dibalik tidak boleh hidup. Kalau hidup sebentar itu di kapasitor. Hilang dia. Akan menghilang ya. Lalu di MOSFET. Karena MOSFET, pengujian MOSFET yang tutorial saya sebelumnya bisa dicari cara mengukur MOSFET, tidak berlaku MOSFET yang sedang terpasang di board. Jadi kalau di board kita periksanya cuma dari tengah yang hitam ke kaki 3. Kaki 3 berarti di sini. 1 2 3 GDS ya. Berarti kita cukup mengukurnya antara D dengan S. D hitam,
ya. S S atau kaki ketiga itu yang merah. Kalau dia tidak hidup, berarti MOSFET-nya semua oke. Tapi kalau seandainya hidup, berarti dari tiga ini ada salah satu atau salah dua yang short, ya. Artinya di bagian ini tidak ada masalah. Nah, sekarang kita kembali ke kasus tadi, katanya tegangan PP tidak masuk. Nah, tegangan PP yang tampil di LCD ini itu sensor transducer atau pengukurannya, resistor pembagi itu ada di sini, di dua ini. Ini resistor pembaginya. Ini yang high, yang kedua itu yang ke negatif ya. Jadi di tengah-tengahnya ini ada jaringan di tepi ini. Di tepi ini tembus ke belakang, langsung ke sini ke bagian pengukuran, langsung ke AD analog digital converter microcontrollernya. Jadi kita pastikan ini nilai resistansinya itu dua-duanya itu 150 kilo ohm ya. 150 kilo ohm. Jadi kita ukur yang akurat pakai multimeter digital. Pakai digital aja. Posisi volt ya. DC. Ohm ya, sorry. Kita pilih ke ohm. Ke ohm. Pengukuran ohm. Pertama ke sisi yang kanan. Ini ke kanan itu sisi ke negatif. Ya. Oke, pas ya. 150 kilo ohm. 150 kilo ohm. Lalu yang di sisi high atau yang menuju ke modul surya terminal itu yang dekat dengan terminal. Nah, ini OL ya. Kalau pengukuran resistor OL itu tidak berhingga, artinya putus ya, putus. Tidak ada sambungan sama sekali. Jadi ini resistor yang sini kita ganti dulu, nilainya 150K. Oke, kalau tidak ada, kita cari yang mendekati atau trim pot boleh juga. Trim pot, tapi trim potnya yang presisi ya. Karena pengukuran harus presisi. Kalau resistor ini kan toleransinya 1%. Presisi. Kalau resistor yang yang 1/8 watt itu warnanya biru. Boleh juga. Yang tidak boleh itu yang warna kuning. Karena itu 5% toleransinya. Nanti dia ngawur. Pembacaannya berubah-berubah. Kalau di OMR pembacaan berubah, sementara alat ukur atau resistornya presisi, itu masalahnya di microcontrollernya tidak, resolusi bitnya terlalu rendah. Kalau PMR ini kalau nggak salah resolusinya cuma 12 bit ya, 12 apa 8, pokoknya nggak sampai. Dia ada 14, 16, 18, 24, 32. Kalau yang SCC atau MPPT kelas Sultan itu 32 bit ya. Jadi dia pengukurannya sangat akurat sekali, tidak bergeming tegangannya. Oke. Kita ganti resistor 150K yang bagian sini. Ya. Kita ganti dengan solder uap. Oke, solder uap ya. Oke guys, kita lanjutkan. Karena pinset saya di mana posisinya saya nggak tahu, maka kita pakai
2 solder ya. Kita gunakan 2 solder untuk mengangkat resistor. Kita cuci soldernya pakai timah ya. Cuci solder saya pakai timah. Nggak apa-apa timahnya habis, asal jangan ujungnya yang habis. Oke, kita kasih timah dulu untuk mengangkat resistor SND. Oke, sudah. Nah, sekarang resistornya. Kalau dipesan online ini 4 hari lagi baru nyampe. Jadi kita pakai apa yang ada di sini. Kita lihat dulu. Di saya kalau 100 kilo kekecilan, 200 lebih ya. Sementara kita butuhnya 150 kilo. Oke, kita pakai 100 dulu yang ini. Kita pastikan nilainya nanti harus 150 ya. Kita ukur dulu apakah benar ini. Oke, 99,8 kilo. Kita cek yang resistor variabel yang presisi ya. Saya rasanya ada yang 50K. Ini 100K. Ini kayaknya. Ini 50K. Oke, 50K. Kita sambung. Kita sambung dan solder ya. Kita sambung dulu. Oke, sudah tersambung. Kita potong sambungannya. Maka jadinya seperti ini. Lalu kita bikin 150K. Kita bikin 150K. Ingat, kalau resistornya sudah tinggi resistansinya, maka yang dipegang hanya sebelah ya, jangan kedua-duanya. Nanti tangan kita akan mempengaruhi nilai. Jadi satu sebelah aja yang kita pegang. Sebelahnya ditekukkan biar bisa bebas tangan kita. Sekarang 126. Coba kita putar ke kanan. Tadi 126 ya. Kita ukur lagi. Oh, berkurang ya. Berarti salah arah kita. Ke kiri. Nggak perlu dihafal ya. Di luar kepala aja. Yang penting nilainya 150K. Mau ke kiri, mau ke kanan. Bebas. Oke. Kita coba mentokkan ke kiri. Oke, kita uji lagi 150K. Itu 151. Kita putar ke kanan sampai nilainya 150.
Tambah kecil ke kiri ya, sorry. Oh, lewat. Oke, 150K ini ya. Sudah jadi 150K-nya. Langsung kita pasang. Karena ini jangan berlama-lama ini, karena pekerjaan lagi banyak. Kita posisikan seperti apa ya? Apakah seperti ini? Jangan mengganggu posisi baut ya. Begini. Kita bikin begini juga boleh. Oke, kita potong. Oke, kita kasih timahnya dulu. Kita berikan timahnya dulu. Saya tidak ada pemegang ya. Jadi pakai tangan yang ada aja. Ini tadi yang rusak ya. Ini yang rusak 150K. Kita buang. Oke, kita sambungkan. Ke resistor yang kita ganti tadi. Yang bagian dalam. Coba saya zoom dulu. Pertama yang resistor. Oke. Satu sambungan sudah selesai. Tinggal lagi yang sebelahnya. Ini saya lakukan karena 150K-nya nggak ada di rumah. Jadi saya bikin resistor pengganti yang nilainya juga 150K. Tapi dengan catatan resistornya harus yang presisi ya, yang toleransinya kecil. Toleransinya 1% ini. Oke, biar aja itu. Nanti kalau sudah dianggap oke pengukurannya, baru kita lem dengan silikon. Atau mau dilem sekarang boleh, nggak ada masalah. Di bawah aja ya, biar dia tidak lari-lari. Oke guys, lalu kita pasang kembali ya. Setelah dipasang semuanya, kita set bos komputer ini 2 ampere karena tidak ada pendingin di belakang ya, maka kita batasi arusnya biar dia tidak panas.
Oke, kita cek tegangan input modul surya apakah sudah berfungsi. Masih goyang-goyang tegangannya sekitar 24 ya. 24 ya. Dan loadnya load apa ini? Masuk pengisiannya 6 watt. Jadi sudah berfungsi, MPPT-nya ini lambangnya sudah bergerak-gerak ya. Jadi sudah oke ya. Sudah oke. Alhamdulillah. 26, 27, 28 goyang-goyang tegangannya karena tidak stabil. Ya. 26 ya. Akurat ya. Oke. Mantap. Selesai. Kita pasang. Kita pasang ke dalam ini ya. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.